Dulu, ada seorang pembunuh bayaran legendaris yang bernama Taro Sakamoto. Ia dikepung oleh puluhan orang bersenjata yang mencoba membunuhnya. Dan luar biasanya, seorang Sakamoto mampu menghadapi mereka sekaligus. Mau sebanyak apapun jumlah musuhnya, seorang Sakamoto tak ada ciut-ciutnya. Kemampuan membunuhnya tak perlu diragukan, sehingga tak heran jadi pembunuh legendaris. Semua musuhnya pun langsung dibantai habis hingga ke akar-akarnya. Sakamoto Taro. Sakamoto adalah orang yang dikagumi oleh semua pembunuh bayaran dan juga seorang pembunuh yang ditakuti semua gangster. Sampai suatu hari, Sakamoto bertemu seorang wanita yang membuatnya tergila-gila dan mulai jatuh cinta. Sakamoto pun pensiun dan menikah, hingga punya anak cewek dan malah berubah jadi gemuk. Shin lalu berpindah ke seorang pembunuh bayaran esper yang bernama Shin. Setelah lama mencari, Shin akhirnya menemukan keberadaan Sakamoto. Sakamoto yang dulunya pembunuh bayaran, kini membuka toko kelontong. Yang ngeselinnya, seorang anak malah menggambar target panahan di kaca toko. Namun, ketika si anak ngambil panahnya, dia tak sengaja menumpahkan tinta ke celana pengunjung. Si pengunjung pun jadi emosi, sehingga Sakamoto harus menghentikannya. Entah sejak kapan, Shin sudah ada di dalam toko dan bisa membaca pikiran Sakamoto. Tadi, Sakamoto berpikir untuk membunuh si pengunjung dengan menggunakan bolpen. Yang rupanya, Shin adalah seorang esper dan juga mantan bawahan Sakamoto. Meskipun sudah pensiun, tapi insting membunuhnya Sakamoto tidak hilang. Bahkan, yang dipikiran Sakamoto saat itu adalah menghajar Shin. Setelah itu, keduanya pun lalu ngobrol santai di luar toko. Yang dimana, Shin berusaha membujuk Sakamoto agar kembali jadi pembunuh bayaran. Karena menurutnya, bakat membunuh Sakamoto jadi sia-sia setelah pensiun. Padahal dulu, Sakamoto ditakuti oleh semua gangster dan dijuluki pembunuh bayaran legendaris. Namun, Sakamoto ogah balik lagi dan ingin hidup damai bersama keluarganya. Shin pun dengan seenaknya ingin sebat tanpa mempedulikan poster di kaca. Padahal sudah jelas, di kaca toko itu ada poster dilarang merokok. Dan seketika, Shin pun langsung kena mental dengan yang dilakukan Sakamoto. Seorang pria kemudian datang menyapa dan meminta bantuan Sakamoto. Shin mengira Sakamoto menyamar jadi warga biasa untuk memesan pembunuhan. Namun ternyata, Sakamoto malah diminta tolong untuk memotong dahan pohon. Dia pun sampai menolong dua anak kecil yang sedang menangis rebutan bola. Bahkan, sampai menyuapi anak kecil pun dia tolong karena si anak tak mau makan sayur. Bukannya senang temannya tobat, Shin justru malah terlihat sangat kesal. Shin pun lalu masuk ke mobilnya dan berniat untuk langsung pulang. Saking senangnya ketemu Sakamoto, Shin sampai menjedotkan kepalanya ke setir mobil. Karena meskipun sekarang gemuk, aura Sakamoto masih luar biasa. Tak lama, Shin ditelepon oleh si bos yang menyuruhnya untuk membujuk Sakamoto. Si bos menyuruh Shin membunuh Sakamoto karena Sakamoto tak mau kembali lagi. Namun menurut Shin, hal itu tidak perlu karena Sakamoto sudah bertobat. Akan tetapi aturan gengnya, jika seseorang menghilang dari geng, maka orang itu harus dibunuh. Dan jika Shin tak bisa, si bos akan menyuruh orang lain membunuh Sakamoto. Malam harinya, Shin memutuskan membunuh Sakamoto dengan tangannya sendiri. Karena jika tidak dilakukan, maka orang lain yang akan membunuh Sakamoto. Esok harinya, Shin datang lagi ke toko Sakamoto untuk membunuhnya. Shin lalu bertemu Sakamoto dan mengatakan kalau dia akan meninggalkan kota hari ini. Istri dan anaknya Sakamoto pun ada di luar dan mereka sama sekali tak curiga. Yang luar biasanya, Sakamoto bisa membelokkan peluru menggunakan permen batuk. Dan disinilah kita diperlihatkan betapa lincah dan pintarnya si Sakamoto ini. Ketika tersadar, Shin justru sudah diobati oleh keluarganya Sakamoto. Yang saking baiknya,
Mereka sampai mengajak Shin untuk makan malam bersama. Namun, Shin masih bingung dengan semua ini dan mengira makanan itu diracuni. Ketika Shin memakannya, dia pun baru merasakan enaknya makanan tersebut. Shin pun akhirnya sadar kalau Sakamoto ingin melindungi momen-momen seperti ini. Setelah makan malamnya selesai, Sakamoto pun meminta Shin agar datang lagi lain waktu. Sakamoto-san, Shin lalu memohon pada si bos gangster agar membiarkan Sakamoto tetap hidup. Si bos pun ingin tahu alasan Shin, kenapa Shin malah melindungi Sakamoto. Shin mengatakan kalau Sakamoto sudah menemukan tempat untuk pulang. Namun, si bos sama sekali tak peduli karena Sakamoto telah melanggar aturan geng. Demi Sakamoto, Shin rela menukar nyawanya, yang penting Sakamoto tetap hidup. Si bos mengatakan oke, tapi di pikirannya akan tetap membunuh Sakamoto. Dia pun lupa kalau Shin adalah esper yang bisa membaca pikiran orang. Yang karena hal itu, Shin pun jadi memberontak dan melawan mereka semua. Di luar dugaan, Sakamoto mendengarkan semuanya dari tadi. Dan siapa sangka, di toko kelontongnya ada tempat rahasia untuk menyimpan semua senjata. Rupanya, silinder kunci untuk menyimpan semua senjata itu ada di mesin kasir. Sakamoto pun siap beraksi lagi untuk membantu Shin melawan para gangster. Pria ini pun dengan sekonyong-sekonyong merudal Shin dari jarak dekat. Yang untungnya, Shin masih bisa menghindar dan menghajar anggota yang lain. Dan sialnya, Shin malah tertembak di bagian paha sehingga tak bisa melawan lagi. Namun tiba-tiba, Sakamoto pun datang dan membantai mereka semua. Sakamoto? Korose! Shin pun jadi kepo, bagaimana Sakamoto bisa tahu keberadaannya. Yang ternyata, Sakamoto sudah memasukkan alat pelacak ke dalam pistolnya Shin. Itulah kenapa Sakamoto bisa mendengar omongan Shin tadi dan tahu lokasinya Shin. Pelacak itu dipasang saat Shin pingsan di toko setelah ditendang Sakamoto tadi. Sakamoto pun merekrut Shin jadi pegawai toko dengan bayaran 800 yen per jam. Singkat cerita, esok hari pun tiba. Di hari itu, Shin pun mulai menjalani profesi barunya menjadi karyawan toko. Di hari keduanya bekerja, Shin terus saja memuji pertarungan Sakamoto kemarin. Shin pun keceplosan dan mengatakan kalau kebanyakan dibunuh dengan sekali pukul. Sang istri pun langsung bertanya pada Sakamoto apakah semua itu benar. Dan sehebat apapun Sakamoto, ia tetap saja ciut kalau istrinya sudah ngomel. Bahkan, sang istri akan minta cerai kalau Sakamoto melanggar aturan keluarga. Singkat cerita, Sakamoto pun membeli bakpao surgawi untuk istri dan anaknya. Istri Sakamoto sendiri bernama Aoi, sedangkan anak perempuannya bernama Hana. Shin pun masih penasaran dan ingin tahu apa aturan keluarga yang dikatakan Aoi tadi. Namun, Sakamoto malah menyuruh Shin agar melupakannya. Yang ketika akan pulang, seorang wanita lompat dari atas jendela dan jatuh menimpa Sakamoto. Rupanya, wanita itu sedang dikejar-kejar oleh sekelompok orang yang ingin menangkapnya. Namun akibat kejadian itu, bakpao yang dibeli Sakamoto pun jadi kotor. Wanita ini bernama Lu Xiaotang yang langsung bersiap untuk baku hantam. Sakamoto pun hanya terduduk lemas meratapi bakpaonya yang sudah kotor. Hingga akhirnya, sekelompok orang ini pun menyerang Lu Xiaotang. Sakamoto-san, Yang ketika Lu akan ditusuk, Sakamoto pun langsung turun tangan dan menolongnya. Salah satu dari mereka pun mengeluarkan pistol dan kemudian menodongkannya. Dan tiba-tiba, pria botak ini pun dihantam oleh Shin sehingga Xiaotang bisa terlepas. Dia pun langsung menghajar si pembawa pistol dengan teknik tai chi-nya. Kejadian itu malah membuat pihak musuh berdatangan menembaki mereka. Seorang anggota pun melapor pada bosnya kalau Xiaotang kabur dibantu dua pria. Hal itu membuat si bos kesal dan kemudian menghajar anggota tersebut. Karena ternyata, mereka sudah membunuh seluruh klannya Xiaotang untuk menangkapnya. Dan secara mengejutkan, anggota ini langsung dipenggal oleh dua orang bersaudara. Si bos pun menyuruh keduanya untuk merebut kunci yang ada di Xiaotang.
Kedua saudara ini adalah pembunuh bayaran yang bernama Sanhe dan juga Bacho. Tak peduli gimana caranya, si bos hanya ingin mendapatkan kunci tersebut. 怒り兄弟な。いいんだよな。邪魔する奴は殺しても。 Di sisi lain, Xiaotang memberitahu Sakamoto dan Shin kalau dia anak mafia klan Lu. Yang rupanya, Xiaotang membawa kunci berangkas rahasia milik klannya. Kedua orang tuanya sudah mati terbunuh karena melindungi kunci berangkas tersebut. Oleh karena itu, Xiaotang akan berusaha mati-matian untuk melindungi kunci itu. Mendengar hal itu, Sakamoto pun memutuskan untuk menolong Xiaotang. Dan sebagai gantinya, Xiaotang harus membuatkan mereka bakpao. Namun tiba-tiba, kedua saudara ini pun datang dan menendang Sakamoto. その子を助ける。バチョ、お前のやり方は品性に欠ける。 Xiaotang lalu memberitahu Shin kalau mereka adalah pembunuh bayaran kembar. Yang gondrong ini adalah Sanhe, yang jauh lebih kalem dari Bochan. Dan katanya, mereka meminta bayaran tinggi dan tidak pernah gagal membunuh targetnya. Shin pun mencoba menyerang Sanhe, namun pukulan itu masih bisa ditahan. Mereka mengira kalau orang gemuk yang ditendang Bochan tadi sudah tewas. Shin mengatakan, hanya pembunuh bayaran amatir yang tak mengenal Taro Sakamoto. Dan kali ini, adalah giliran Sakamoto yang menunjukkan kekuatannya. その通りだぜ。 Luar biasanya, si Bacho ini masih bisa berdiri setelah dihantam sangat keras. Xiaotang pun masih terlihat bingung, karena tak tahu di mana mereka berada. Sanhe meminta Xiaotang menyerahkan kuncinya dan akan diberikan kematian elegan. Dia mencoba memprovokasi dengan membicarakan kematian orang tua Xiaotang. Yang dimana, hal itu berhasil membuat Xiaotang jadi kepancing emosi. Dia pun mencoba menyerang Sanhe, yang untungnya langsung dihentikan Sakamoto. Kejadian itu membuat Xiaotang menanyakan kenapa Sakamoto melindunginya. まったく、命よりも物に執着するとは。どうしてそこまでして私を助けようとするね。 Dulu ketika pacaran, Sakamoto menemui Aoi untuk memberikan kado Natal. Namun, Aoi justru sangat kecewa karena Sakamoto masih jadi pembunuh bayaran. Dia tak mau menerima hadiah itu karena tangan Sakamoto berlumuran darah. Sakamoto menjelaskan kalau dia ada pekerjaan yaitu membunuh orang. Karena kecewa, Aoi pun melompat dari ketinggian yang langsung diselamatkan oleh Sakamoto. Aoi lalu meminta Sakamoto berjanji agar tak membunuh orang lagi. Dan untuk menebus dosanya di masa lalu, Sakamoto harus menyelamatkan orang-orang. Janji itu menjadi aturan hubungan mereka yang terus berlaku sampai saat ini. Sampai akhirnya, pertarungan sengit mereka pun tak bisa dihindari lagi. 素人が。バチョ、あれでいいか。 Karena lama tak olahraga, otot Sakamoto pun jadi tegang dan harus ditempel koyo. Dua saudara ini lalu menyerang secara brutal dan semua serangannya bisa dihindari. Sanhe pun bingung, bagaimana bisa pria gemuk menghindarinya dengan mudah. Yang padahal, serangan itu adalah teknik pamungkas yang mereka miliki. Sampai Xiaotang pun dibuat penasaran siapa sebenarnya mereka berdua. Sampai akhirnya, Sakamoto dan juga Shin berhasil mengalahkan si kembar. 歩き越えだぜ。 Mereka pun langsung mendatangi bosnya, dan leher si bos pun ditodong pisau. Bacho dan Sanhe pun dibawa ke hadapan si bos dengan kondisi sudah diikat. Namun, Xiaotang tak jadi membunuhnya dan hanya menghajarnya hingga bonyok. Karena penasaran, mereka lalu membuka berangkasnya untuk melihat isinya. Yang ternyata, di dalamnya ada baju zira samurai yang terawat dengan baik. Setumpuk emas pun disimpan di sana, yang kalau dijual entah berapa harganya. Bahkan, sampai kemiras-miras pun disimpan di dalam berangkas tersebut. Yang ujung-ujungnya, mereka malah makan bakpao bersama. 坂本さんまだこれ持ってたんですね。 Polisi lalu memeriksa bekas pertarungan Sakamoto melawan si kembar. Mereka menduga telah terjadi pertarungan geng antar anggota mafia. Xiaotang pun lalu ikut bekerja bersama Sakamoto menjadi karyawan toko. Sedangkan Sakamoto malah sakit kepala yang membuatnya tak banyak bicara. Shin pun jadi bagian keluarga mereka dengan aturan tidak boleh membunuh. Namun di sisi lain, kepala Sakamoto dihargai 1 miliar yen oleh organisasi yang bernama JJA. 第一条、人を殺してはいけない。